Ketika Allah memanggil Abraham untuk keluar dari tempatnya, Abraham dalam kondisi yang tidak menentu. Dia tidak tahu apa yang menanti di depannya. Tapi Abraham tetap melangkah, mengikuti panggilan dari Tuhan. Setiap kita yang percaya di dalam nama Yesus, apapun kondisi saudara saat ini, kita percaya Tuhan yang kita sembah punya rencana yang terbaik dalam hidupmu. Mari keluar dari comfort zone-mu. Mari keluar dari kesulitanmu. Bersama Dia kita akan mengalami kemenangan di dalam nama Yesus. Kemenangan dalam nama Yesus. Kemenangan dalam nama Yesus. Kemenangan dalam nama Yesus. Kemenangan dalam nama I've tasted and seen, yet questioned it all. Still you remain. Chased empty dreams, ran from your call, and turned back again. There's no other treasure on earth that amounts to your love, and I know, even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go. Just give me Jesus, give me Jesus. I've searched the world, the highs and the lows. I've seen it all. Ooh, nothing compares, nothing comes close. You're all that I want. There's no other treasure on earth that amounts to your love, and I know, even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go.
OMGC Indonesia, apa kabarnya hari ini? Wow, pasti baik dong, Kak. Wih, tadi Beda nih, aku lihat kawannya balik nih. dari Sehat. luar kota, sehat. Tadi aku Wih. lihat banyak nih dari luar kota nih, bahkan ada yang dari luar negeri nih, Korea. Waduh, Wow. Tapi pas aku lihat lagi, ternyata Kopo area. aduh. Annyeonghaseyo, Opa Vicky. Anya. Annyeonghaseyo. Oke teman-teman, Luar sebelum biasa. saya mulai acara pada hari ini, aku mau buka dulu nih pakai pantun, boleh ya? Yang boleh kasih Boleh jempol dong. banget. Kasih jempol dong, yang boleh dong. Mantap. Oke, aku mau buka dulu nih pakai pantun. Kalau misalnya aku pantun, kalian bilang cakep, oke? Oke, pantun. Jalan-jalan ke rumah Sinta, Cakep. mampir juga ke rumah Sisi. Cakep. Selamat malam audiens yang tercinta. Weh. Cakep. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk OMGC. Weh. Ayo tepuk tangan semuanya. Mantap deh. Oke, Waduh. saya Dani dan yang pasti saya nggak sendiri teman-teman. Saya ditemani dengan rekan saya yang paling cantik nih. Siapa? Waduh. Halo semuanya, kenalin aku Fani dari Padang. Oke Fani, tadi ya udah ada banyak orang nih kita, tapi kita masih ngomong sama kotak-kotak hitam nih. Kayak di Waduh. aja. Pada kemana nih Kak? Kayaknya Oke, kita boleh di open cam dong, biar bisa ngeliat nih wajah ganteng, wajah cantiknya. biar kelihatan sukacitanya ya Kak di bulan Februari yang penuh kasih ya Kak ya. Yuk open cam semuanya. Oke, jangan lupa di rename namanya ya. Jadi biar aku juga bisa tahu nih dari mana aja kalian. Nah, lagi mana? nama strip Nama underscore kota. Contohnya kayak Fani nih, Fani underscore Padang. Yes, mantap. Contoh lagi Yohana Stefanus Jakarta. Ya. Nah, buat teman-teman leader juga jangan lupa buat di rename ya. Leader underscore nama. Oke, mantap semua nih ya. Kayaknya kita mesti bakar semangat dulu nggak sih, Kak? Yes, bakar semangat dulu nih kita. Punya jargon kebanggaan kan di OMGC. Oh iya, ya? ada. Apa tuh, Fani? Nah, di saat Fani bilang OMGC Indonesia, teman-teman jawab be bold and persevere to grow in unity. Ya, bisa dicoba ya, Kak ya? Coba. Oke, yuk. Oke, OMGC Indonesia. Be bold and persevere to grow in unity. Mantap. Tepuk tangan Keren untuk dong. banget. Keren. Keren banget. Oke, Fani, sebelum kita mulai, kita ada game nih ya? Ada dong. Tapi itu gamenya apa ya, Kak ya? Oke, gamenya itu simple, teman-teman. Boleh dong, sebelum aku mulai game, mulai di open cam semua nih. Jadi biar bisa kita sama-sama main. Ada siapa aja nih? Desi PS. Dari mana tuh? Atau nggak ngerti bahasa Indonesia? Desi PS, where are you from? Itu aku pakai dua. Coba, masih banyak nih yang belum open cam. Boleh open cam dulu dong sebelum kita mulai game. Kelihatan ini wajahnya. Oke, udah semua belum tuh Fani? Wah, belum pada ini, Kak. Open cam yuk. Kan nggak enak tuh posting ya kita ya. Oke. Ayo. Kak Ivon, halo. Bisa open cam Kak. Terus ada Kak Asli juga nih. Ada Kak Jesslyn dari Medan, boleh open cam. Oke, kita langsung masuk game nih teman-teman. Oke, game itu sebenarnya simple. Kalian cuma gini, contohnya aku kasih gerakan kayak gini. Mana? Kalian gayanya kayak gini. Kayak mau ditembak, coba. Udah semua? Oke, udah. Kayak gini ya, kalian kayak gini. Kalau misalnya aku kayak gini, kalian gimana? Panah. Nah, gantian aja gitu ya. Oke, siap semua? Kasih jempol dong. Siap, kasih jempol. Oke, mantap. Oke, coba ya. Udah. Angkat tangan. Oke, mantap. Udah semua. Coba lagi. Panah lagi. Masih angkat tangan. Fokus. Yang nggak fokus ditembak beneran.
Oke, coba sekarang gini. Mana? Gampang ya? Gampang ya? Oh, gampang dong. Oke, gampang. Nah, ini mau tambahin gaya lagi. Sekarang kalau misalnya aku kayak gini, kelihatan ya gayanya. Kayak Zeus nih, kayak pahlawan, kayak Samson. Kayak gini, kalian kayak gini, pegang kepala. Oke, mana? Coba, belum semua. Tadi kayaknya kayak gini, nyamping. Kalau tadi kan panah kan ke depan. Oke, pegang kepala. Kalau aku kayak gitu. Nah, oke. Siap ya. Lagi 4 gaya ya. Oke, siap. 1, 2, 3, panah. Ayo. Angkat tangan. Oke, bener semua. Mantap. Sekarang kayak gini. Gimana gayanya? Salah. Ada yang salah. Kayak Simpson. Gayanya, nah. Tuh, kayak Om Vicky tuh. Kayak Opa Vicky. Oke, sekarang gini. Oke, mantap. Belajar semua ya. Oke, terakhir teman-teman. Terakhir saya mau lepasin nih panahnya. Kalau misalnya saya lepasin panahnya, kalian kayak gini. Oh. Oke, siap. Oke, siap. 1, 2, 3, lepasin. Oh. Wih, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Fani, kita ada pengumuman nih ya. Kira-kira apa nih, Fani, pengumumannya? Wah, apa aja tuh, Kak? Yuk, langsung kita lihat aja apa aja sih pengumuman kita di bulan ini. Ya, 1, 2, 3. Mana nih? Pengumuman, mana nih pengumuman ini? Oke, pengumumannya masih ketinggalan sih. Oh, masih ketinggalan pengumumannya, Kak. Kayaknya masih betah di games nggak sih, Kak? Oh iya kayaknya, iya sih. Masih mau main game kayaknya. Masih mau main games karena belum on cam semua tadi kayaknya. Makanya susah gitu. Oh, Nah, ini dia. Oke, Kak Fani. Lana emang keren Apa banget sih. nih? Disuruh panggil langsung keluar. Oke, Fani, pengumuman pertama apa nih? Oke. Nah, buat teman-teman nih yang baru pertama kali join di Meetup OMGC Indonesia, bisa banget buat isi link yang ada di kolom chat. Biar teman-teman nggak ketinggalan tuh info-info di pertemuan selanjutnya. Oke, pengumuman selanjutnya. Sekali lagi, aku mau ingetin nih, ubah nama perangkat kalian, nama Zoom-nya. Jadi, nama strip kota. Nama strip kota. Contohnya, tuh ada di contoh itu. Monica strip Bandung. Terus apa lagi tuh tadi? Fani strip Padang. Oke, next. Nah, teman-teman nanti pada saat sharing berlangsung, nah kita kalau ada punya pertanyaan, kita bisa kasih pertanyaan itu di drop di Slido yang bakal dikasih linknya di room chat. Jadi teman-teman kalau punya pertanyaan nih selama penyampaian sharing boleh banget ya. Oke, next. Asal jangan nanya ada pacar atau belum ya, jangan. Aduh, itu berat. Oke. Bulan ini nih periode 28 Januari sampai 25 Februari. Ini ada yang ulang tahun nih. Ada nama-namanya di kolom slide ya. Nah, itu dia. Happy birthday untuk kalian semua. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya. Nah, buat teman-teman, kita ada ngadain Discovery Bible Study yang rindu pengen join, bisa banget, tapi pesertanya terbatas nih, ada 35 peserta. Jadi, cus daftarin diri kamu di link yang ada di kolom chat atau yang ada di layar. Oke, next. Dan kita juga ada di Clubhouse nih, teman-teman. Kita hadir di Clubhouse 2 minggu sekali, ya betul ya? 2 minggu sekali kita ada di Clubhouse dan itu setiap jam 12. Betul ya, Fani? Yap. Nah, untuk Clubhouse-nya itu ada di kolom chat, teman-teman. Bisa diakses saja langsung tuh. Oke, nah buat teman-teman nih yang rindu buat pelayanan bareng, kita open volunteer. Itu teman-teman bisa daftarin diri di link yang ada di depan layar teman-teman atau bisa langsung cek di kolom komentar sekarang, di kolom chat sekarang buat daftar ya. Oke. Oke, untuk kalian yang misalnya yang tergerak untuk memberi, kita juga bisa nih menerima
untuk pemberian kalian, untuk persembahan kalian. Nah, uangnya itu larinya kemana? Uangnya itu larinya nanti ke OMGC Indonesia, teman, untuk pelayanan, untuk persembahan kayak misalnya pelayanan misi, aksi sosial, nah dan lain-lain kayak gitu, teman. Nah, buat teman-teman ada next OMGC Meetup nih di setiap minggu terakhir bulan di hari Jumat dengan judul New Heart, Jumat tanggal 25 Maret 2022 di jam 19.00 WIB. Untuk yang melayani Pastor Albert Dwi Saputra. Jadi teman-teman pastiin join ya buat bulan depan. Oke. Nah, kita juga ada di beberapa platform, teman-teman. Ada di ya di situ ya. Ada di slide tuh, bisa dilihat. Nah, untuk linknya itu kalian bisa akses juga di kolom chat, teman-teman. Nah, itu dia. Oke. Nah, teman-teman, jadi OMGC Indonesia kemarin ada ngadain dance cover challenge. Kira-kira siapa tuh pemenangnya nih? Nih? Siapa ini pemenangnya? Oke, coba siapa yang ngerasa pemenang? Coba angkat tangan. Boleh raise hand yang merasa menjadi pemenang. Oh, Kak Lana, pemenangnya. Keren banget Kak Lana. Wow. Nah, di sini ada 2 nama nih, Kak. Kayaknya ini nama TikToknya deh. You are forgiven. Siapa tuh coba? Nah, yang merasa siapa nih? Yang merasa pemenang boleh speak up. Boleh open mic? Ada di sini kah? Kamil tolong ya, jangan ngaku-ngaku ya. Oke, ada siapa aja nih? Masih belum tahu ya kita ya. Oke. Nah, buat teman-teman pemenang itu bisa langsung DM ke Instagram OMGC Indonesia ya. Oke. Selamat buat pemenang. Kalian luar biasa bisa dance cover challenge. Keren banget. Keren. Oke, ini dah dia pemenangnya. Oke, selanjutnya ada apa nih, Fani? Kita. Selanjutnya boleh udah kelar. Oke, selanjutnya kita ada sesi foto nih Kak. Kayaknya kita mesti harus mengabadikan semua momen terbaik. Ya. Yang cewek-cewek biasanya nyisir dulu dia. Ayo sisir. Boleh banget. Nyisir. Yang mau sisiran dulu boleh. Ayo open cam teman-teman semua. Oke, karena yuk. Kita udah masuk kita foto bareng nih. Sesi foto nih. Wih, mantap. Udah kelihatan nih kelihatan wajah ganteng, wajah cantiknya. Ya. Wajah sukacitanya kelihatan sih, Kak. Parah. Oke. Ada yang belum udah open cam semua? Udah belum ya? Udah open cam Ayo semua. Yang belum. Oh, masih banyak yang belum nih. Ayo yang belum kita open cam dulu ya. Oke. Ada yang belum open cam nih. Nih. Ayo yang belum, masih ditungguin kok. Ya, menunggu kita. Oke, udah semua? Siap ya? Kita ada 2 slide nih. Kita foto. Siap? 1, 2. Oke, udah semua? Sekali lagi. Slide kedua nih. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke, mantap Fani. Sudah. Wes, keren banget. Kayaknya satu lagi deh Kak, kasih emot hati dong semuanya. Kita hati. merapiin semua layar. Ya, sih. Lihat semua ini kita temanya. Coba kasih emot hati dong, reaction hati tuh gitu. Oke, siap semua. Nggak bisa lama nih. 1, 2. Mantap. Sekali lagi. Slide kedua. Siap? 1, 2. Oke, mantap. Keren, teman-teman. Kita semua. Thank you semuanya.
selesai foto. Oh, nah buat teman-teman nih nanti kalau mau buat story nih boleh tag Instagram OMGC Indonesia ya. Ya. Nah, Oke, jangan lupa. Selanjutnya kita ada apa nih, Kak? oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke pembicara, betul ya? Oh, kayaknya kita sebelum masuk kita harus tenangkan hati pikiran dulu nggak Iya, sih, Kak? iya, betul, betul. Nah, Kita masuk ke sesi praise and worship dulu, teman. Oke? yes. Siapin hati dan pikiran kalian untuk kita bisa sama-sama menyembah Tuhan, teman. Yes, benar. Tim, silakan. Shalom, sebelum kita memulai atau melanjutkan ibadah kita pada kesempatan hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, mari kita memuji meninggikan nama Tuhan, mari kita angkat satu pujian karya terbesar. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami bisa bersekutu bersama walaupun via online, tapi kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Sementara kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati nanti Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, biarlah semuanya hanya berasal dari Engkau, dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Kami bisa jadi dampak dan terang bagi semua orang yang ada di sekitar kami Tuhan Yesus. Berkati persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. 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 Waduh, teduh banget ya, Kak ya. Iya, langsung tenang ya. Oke, baik. Selanjutnya kita mau ngapain ini, Kak? Selesai Oke. kita worship, Jadi kita akan bentar lagi kita akan masuk ke ini nih, ke materi. Oke, Yang akan sharing dibawakan ya. oleh, kira-kira siapa sih pembicara kita pada hari ini? Yuk, yang tahu Langsung aja. silakan Kita drop tunggu. di. Udah ada yang jawab nih. Oke. Udah ada yang jawab tuh.
Udah ada. Mantap. Ece Rachel. Bang. Oke. Kita sambut aja langsung dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Stephanie Rachel. Mantap. Iya. Halo, shalom semuanya. Wah, keren Shalom. banget. Keren banget hari ini bisa ada di tengah teman-teman semuanya. Maaf agak sedikit blur ya kameranya. Emang kamera kita tuh blur ya, Jenny? Masih blur, ya udahlah. Mungkin memang kameranya blur. Oke. Shalom semuanya, salam kenal. Perkenalkan nama saya Stephanie Rahel dan saya merasa sangat terhormat bisa menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang yang sangat luar biasa hari ini, pada calon-calon pahlawan iman, pada anak-anak muda yang saya melihat mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan akan jadi pembawa-pembawa lawatan yang sangat dahsyat, akan jadi seorang yang membawa Injil, berita firman Tuhan dengan sangat ajaib dan sangat dahsyat. Hari ini saya diberikan tema tentang yang namanya God's Love. Nah, sebenarnya saya pengen buka link, pengen buka PPT, tapi sebentar ya, saya cobain dulu gimana caranya ya. Ini kesalahan saya karena saya belum buka dari kemarin, dikasih tahu ininya, tapi dikasih tahu untuk ditanyain terus, linknya ada Ci, tapi dasar sayanya yang belum ngasih tahu, jadi ini baru mau dibuka, bentar ya. Share screen. Oke, bisa ternyata. Oke, hari ini kita akan bicara tentang yang namanya tongkat didikan. Seringkali ya, kalau tongkat didikan, tentang yang namanya God's love, tentang yang namanya God's love. Seringkali kita berpikir, oh kalau Tuhan mencintai aku, kalau Tuhan sayang sama aku, maka hidupku akan baik-baik saja. Maka hidupku akan indah, hidupku akan penuh dengan semua berkat, kemurahan Tuhan, anugerah. Yes, itu betul. Tapi di sisi lain, ada cinta Tuhan di sisi yang lain yang seringkali kita hindari. Kita kadang-kadang ini nggak fair sama Tuhan. Kita cuma mau terima Tuhan dalam sisi enaknya aja. Padahal selalu itu seperti dua mata koin yang berjalan bersamaan. Di satu sisi Tuhan adalah Tuhan yang mencintai kita dengan caranya memberkati kita, dengan caranya memberikan anugerah kita, dengan caranya memberikan kemudahan kepada kita, memberikan perkenanan dan semuanya yang kesannya enak buat kita. Tapi di satu sisi koin yang lain, Tuhan juga adalah Tuhan yang mencintai kita dan cintanya seringkali datang dalam bentuk yang namanya tongkat didikan. Cintanya seringkali datang dalam yang bentuk yang namanya didikan. Nah, hari ini mungkin ini bukan sebuah pesan atau firman Tuhan yang enak untuk didengar, tapi izinkan saya menyampaikan pesan Tuhan ini karena inilah kebenaran firman Tuhan. Yang seringkali gak banyak hamba-hamba Tuhan berani untuk menyuarakan. Kenapa? Karena seringkali banyak orang menyampaikan apa yang orang lain ingin mau dengar. Tapi hari ini saya harus menyampaikan yang namanya pesan Tuhan, bukan hanya apa yang enak didengar, tapi inilah kebenaran firman Tuhan yang kita semua perlu untuk mengerti dan perlu untuk tahu tentang yang namanya God's love. Sebuah cinta yang seringkali kita inginkan, cintanya adalah disayang-sayang saat kita lagi sedih. Tuhan, aku ngalamin banyak masalah. Dan kita berharap Tuhan akan datang kepada kita dengan belayan ya, dan berkata, kasihan ya kamu ya. Aduh, kamu ada masalah, kasihan ya, sini. Aku peluk. Seringkali kita rindunya seperti itu. Aduh, kasihan ya kamu ada masalah ya. Dan kemudian kita hanya menuntut untuk dimengerti. Tapi satu titik dalam hidup kita, titik kedewasaan tertentu dalam hidup kita, itu saatnya bukan kita hanya minta untuk dimengerti saja, tapi itu saatnya untuk kita belajar untuk mengerti Tuhan, mengerti hatinya, mengerti kepentingannya, mengerti kerinduannya. Banyak orang pengennya cuma dimengerti. Aku pengen dimengerti sama Tuhan. Oh ya, semua orang pengen. Tapi pertanyaannya adalah, kalau Tuhan tanya, siapa yang mau belajar untuk mengerti hatiku? Apakah ada orang-orang yang rela, istilahnya pasang badan, yang rela berkata, mempertaruhkan semuanya untuk mengerti isi hati Tuhan dan kerinduan hati Tuhan? Nah, itu yang perlu kita belajar. Nah, hari ini saya mau ajak kita belajar bukan lagi tentang kita minta dimengerti sama Tuhan. Tapi hari ini saya mau ajak kita untuk belajar mengerti isi hati Tuhan. Belajar mengerti kerinduan hati Tuhan. Nah,
Oke, kita mau buka dulu pertama kali itu di 2 Samuel 12 ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Underline kata-kata setelah ini. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Mungkin untuk sebagian orang ini hanyalah sebuah ayat dalam firman Tuhan yang gak ada maknanya sama sekali. Tapi sejujurnya waktu saya baca firman Tuhan ini, ada sebuah pertanyaan besar di hati saya yang berkata seperti ini, Tuhan, bukankah Daud itu adalah orang yang sangat rindu untuk melakukan semua yang Tuhan mau? Bukankah seorang Daud itu adalah seorang pahlawan iman yang track recordnya itu udah nggak main-main. Track recordnya itu benar-benar ngelakuin semua yang Tuhan mau, semua dipertaruhkan untuk yang namanya kepentingan Tuhan dan keinginan hati Tuhan. Tapi hari itu seorang Nabi Nathan datang ke Daud dan bilang, Daud, Tuhan tuh sayang sama anakmu yang ini. Tuhan tuh sayangnya beda, Tuhan tuh punya kasih yang sangat spesial. Tuhan mengasihi anak ini, kata firman Tuhan. Dan oleh perantaraan Nabi Nathan, Tuhan jelas-jelas Tuhan menyuruh untuk menamakan anak itu Yedija. Tapi sebuah pertanyaan besar. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, sampai akhir dari hidup Salomo, nama Yedija tidak pernah dipakai seumur hidupnya. Nama Yedija itu cuma keluar saat itu doang. Gak ada lagi tuh disebut Salomo, Yedija atau siapapun. Yang selalu disebut adalah Salomo. Seorang pahlawan iman, seorang yang punya cinta yang sangat luar biasa untuk Tuhan, hari itu mendengar suara Tuhan untuk anaknya yang paling dia cintai. Tapi hari itu dia memutuskan untuk biarin aja nama anakku tetap adalah Salomo dan bukan Yedija. Sejak hari itu nama Yedija gak pernah keluar lagi dalam firman Tuhan. Karena selalu sampai akhir hidupnya namanya disebut Salomo. Sebuah pertanyaan besar hari itu dalam hati saya. Saya bertanya-tanya, Tuhan, kenapa ya Daud yang hebat luar biasa, kok ngasih nama anaknya nggak nurut sama Tuhan? Tapi saudara, saya mencoba untuk mempelajari apa sih sebenarnya arti Yedija sampai istilahnya Daud itu nggak mau pakai nama itu. Saya pelajari arti nama Yedija. Dan arti nama Yedija adalah the beloved of the Lord. Yang dicintai oleh Tuhan. Kayak firman Tuhan katakan, yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi hari itu justru Daud menamakan anaknya adalah Salomo. Yang artinya apa? Shalom, damai. Biar hidupnya damai-damai aja lah. Biar hidupnya shalom, penuh dengan damai, penuh dengan tentram, penuh dengan tenang, penuh dengan semua yang damai aja lah. Hidupnya biar damai-damai aja. Sedangkan Yedija artinya adalah the beloved of the Lord. Saudara, hari itu seorang Daud tahu persis artinya menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan. Daud tahu persis rasanya menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan. Dan Daud tahu betul yang namanya orang yang dicintai oleh Tuhan adalah anak yang dididik, adalah anak yang diajar, adalah anak yang akan diproses demi proses demi proses. Dan hari itu cinta seorang bapak kepada anaknya berkata, biar aku aja yang ngalamin semua proses yang aku lewatin, anakku gak perlu ngalamin. Biar aku aja yang udah pernah ngerasain yang namanya dikejar-kejar sama Saul, yang udah pernah ngerasain melawan Goliat, yang udah pernah ngerasain mau dibunuh berkali-kali sama tuannya sendiri, sama rajanya sendiri. Dan hari itu Daud berkata, biar anakku hidupnya penuh dengan damai saja. Hidupnya penuh dengan shalom saja. Banyak orang berkata, cinta Tuhan itu yang membuat Daud mengalahkan Goliat, yes. Cinta Tuhan itu juga yang membuat Daud jadi menantu raja. Yes, cinta Tuhan itu juga yang membuat Daud hari itu diurapi oleh Samuel. Yes, tapi jangan salah. Cinta Tuhan juga yang membuat Daud hari itu tidak diperhitungkan oleh ayahnya.
Cinta Tuhan jugalah yang membuat Daud hari itu dikejar-kejar dan dilempar tombak sama Saul. Cinta Tuhanlah yang membuat Daud hari itu harus berpura-pura jadi orang gila. Cinta Tuhanlah yang membuat Daud, merekayasa Daud seakan-akan harus melewati hidup yang berat, hidup yang susah, hidup yang penuh proses lagi. Tapi itulah bukti cinta Tuhan terhadap Daud. Banyak orang berkata, aku nggak mau ngelewatin yang namanya proses. Aku nggak mau ngelewatin yang namanya didikan. Tapi hari ini saya mau sampaikan, nggak akan ada apapun yang bisa menukarkan yang namanya didikan. Dan nggak akan ada apapun yang bisa ditukarkan sama didikan. Hari itu Salomo punya semuanya kok. Punya kedudukan, punya tahta, harta, tahta, wanita, semuanya punya. Tapi toh ternyata itu nggak bisa menggantikan yang namanya didikan Tuhan atas Salomo. Oh Ci, tapi Salomo hidupnya enak, penuh hikmat, dia manusia paling berhikmat dunia. Yes, betul. Tapi jangan salah, di akhir hidupnya Salomo, hampir dia kehilangan keselamatan. Di akhir hidupnya Salomo, dia menyembah berhala. Di akhir hidupnya Salomo, ternyata yang namanya didikan tetap tidak akan pernah bisa ditukarkan dengan apapun. Orang bilang, oh aku punya koneksi yang banyak ya, Salomo juga punya kok. Dia raja, dia mau koneksi siapapun di seluruh dunia, dia bisa dapatin. Orang bilang, Ci, aku udah gak perlu dididik. Papa mamaku kaya raya. Salomo juga kaya raya kok. Banyak orang berpikir, aku lebih baik dapat kekayaan daripada dididik. Aku lebih baik dapat yang namanya harta, tahta, wanita atau pria yang aku inginkan daripada aku harus melewati didikan. Tapi gak pernah ada apapun yang bisa menggantikan yang namanya didikan Tuhan. Hari itu, Daud tahu persis orang yang dicintai adalah orang yang dididik, orang yang akan diajar, orang yang akan melewati proses demi proses demi proses. Dan hati sebagai seorang ayah hari itu berkata, Tuhan, biar aku aja yang diproses, anakku nggak usah. Biar anakku ngalamin semua yang baik aja, semua yang penuh damai, semua yang tenang, semua yang penuh dengan shalom. Tapi Daud lupa, nggak akan pernah ada apapun yang bisa menukarkan yang namanya didikan dan yang namanya proses. Salomo dalam masa hidupnya mungkin baik-baik aja. Tapi jangan salah, di akhir hidupnya anaknya sendiri kerajaannya pecah. Lewat tangan anaknya sendiri. Anak yang dia cintai cuma dapat 2 bagian dari suku Israel. Dan hambanya dapat 10 bagian. Buat saya ngelihat kayak gitu. Sebagai seorang orang tua. Menurut saya itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Tapi hari itu, disitulah Tuhan berkata, nah, kamu nggak dididik. Kamu bukan anak yang aku didik dengan sendiri, dengan sungguh-sungguh. Kamu hidupnya penuh damai, penuh dengan shalom. Toh akhir hidupnya tetap goyang. Karena yang namanya didikan, itu yang akan mengukir fondasi yang paling dalam dari hidup kita. Sebuah didikan, itulah yang akan membuat kita jadi orang-orang yang kuat, jadi orang-orang yang tahan uji dan bukan jadi anak-anak gampangan. Saya mau ajak kita buka di Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara, Tuhan jelas menulis dalam firman Tuhan. Tuhan akan menghajar orang yang dikasihinya. Bukan cuma dididik, bukan cuma diajarin doang, tapi dihajar. Dihajar tuh apa sih? Dipukul. Dihajar tuh apa sih? Kalau kita salah, Tuhan mungkin akan pukul kita. Hati kita salah, mungkin Tuhan akan pukul kita. Tapi itulah tanda bukti cintanya Tuhan buat setiap kita. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. So hari ini, kalau misalnya kita berkata, Tuhan kenapa sih? Hidupku kayaknya susah banget. Hidupku kayaknya gak ada titik terang sampai sekarang kayak yang lain tuh kayaknya di usiaku yang sekarang. Orang lain ini udah punya rumah, udah nikah, udah punya semuanya. Seakan-akan hidupnya indah. Kenapa kok aku kayak gini-gini aja rasanya hidupnya? Yang ada yang datang bukannya berkat, masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Hari ini saya mau beritahu, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Fokus mata kita
adalah apa yang terlihat sekarang. Tapi fokus mata Tuhan adalah karakter kita, tentang kerohanian kita. Tuhan akan melihat kedewasaan kita. Tuhan nggak fokus sama apa yang kita punya sekarang. Oh uang, oh kita punya pacar, oh kita punya semuanya. Tapi yang Tuhan fokusin itu jauh di depan. Di kekekalan. Tuhan tahu, Tuhan ingin kita bisa masuk ke dalam yang namanya rumah abadi. Masuk dalam yang namanya kekekalan. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan proses kita. Tuhan jadikan kita bukan anak-anak gampang. Banyak yang berkata, Ci, tapi aku maunya hidupku mulus. Kalau hidupmu mulus-mulus saja, maka engkau hanya akan jadi anak-anak gampang. Dan Tuhan gak mau kita jadi anak-anak gampang. Tuhan mau, Tuhan pengen kita jadi anak-anak yang tahan uji. Jadi anak-anak yang tahan banting. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita ngaku, ini anak Tuhan, aku ini anak Tuhan, siap disesah sama Tuhan. Bukan orang yang nyesah kita, bukan apapun, tapi Tuhan bahkan yang menyesah kita. Bukan karena Tuhan jahat, tapi semuanya demi kebaikan kita. Tuhan mau untuk kita bukan jadi anak-anak yang gampang. Next. Wahyu 3:13. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah, kata firman Tuhan. Satu kunci saat kita mengalami yang namanya didikan, mengalami yang namanya cinta Tuhan. Kuncinya relakanlah diri kita. Kadang-kadang ya orang terlalu keras kepala. Terlalu keras kepala dan sok-sokan mau ngelawan Tuhan. Saudara percayalah, Tuhan lebih keras kepala dari kita. Kita mau ngelawan Tuhan gak akan pernah menang. Gak akan pernah menang. Mau keras-kerasan Tuhan tungguin. Saudara keras kepala selama 10 tahun ditungguin sama Tuhan. Saudara mau keras kepala 20-30 tahun ditungguin sama Tuhan. Kita gak akan pernah menang keras-kerasan sama Tuhan. Dan Tuhan itu Tuhan yang tega. Banyak orang bilang, oh Tuhan gak mungkin tega buat masukin aku dalam masalah. No. Tuhan itu Tuhan yang tega. Kalau Tuhan gak tega, Tuhan gak mungkin membiarkan Abraham nunggu 90 sekian tahun untuk dapat satu anak Ishak. Kalau Tuhan gak tega, Tuhan gak mungkin ngancurin itu Sodom dan Gomora. Kalau Tuhan gak tega, Tuhan gak mungkin nurunin air bah yang sangat besar dan membiarkan Nuh dimaki-maki seluruh dunia karena membuat bahtera. Tapi dia Tuhan yang tega. Tega kenapa? Bukan karena dia jahat. Karena yang namanya sebuah didikan, itu harus dengan yang namanya ketegaan tertentu. Mungkin saudara beberapa yang udah punya anak. Saudara kadang-kadang harus tega ngelihat anakmu nangis-nangis. Dan mungkin bilang, mama aku mau permen. Dan kemudian kita bilang nggak boleh. Mau nangis-nangis kayak apapun dibiarin. Kenapa? Untuk kebaikannya. Nah kadang-kadang kita ini keras-kerasan sama Tuhan. Saudara, saya punya papa. Yang papa saya ini keras kepalanya minta ampun. Keras kepalanya minta ampun dan ngelawan Tuhannya minta ampun. Jadi sampai akhirnya papa saya ini diproses Tuhan habis-habisan. Dari orang konglomerat, orang kaya raya, beli rumah bisa sehari 3, beli mobil bisa sehari 3. Dan hari itu dihabisin sama Tuhan sampai masuk ke dalam penjara. Dan di dalam penjara itu masih keras-kerasan sama Tuhan. Masih ngerasa Tuhan itu nggak adil, masih ngerasa Tuhan itu nggak sayang, Tuhan itu semuanya, Tuhan itu nggak ada dan sebagainya. Dan sama Tuhan dibiarin 10 tahun kurang 3 bulan papa saya ada di dalam penjara. Kalau orang bilang Tuhan tega ya Ci, Tuhan tega. Kenapa? Karena kalau kita keras-kerasan sama Tuhan, percayalah nggak akan menang kok. Tuhan tunggu sampai papa saya simple. Hatinya berserah sama Tuhan. Berhenti cari dengan kekuatannya sendiri. Dan di titik itu Tuhan bilang enough, prosesnya selesai. Sekarang keluar dari penjara. Dengan cara yang sangat mudah. Nggak pakai uang keluar banyak. Nggak pakai nyogok ataupun apapun. Hari itu papa saya keluar dari penjara. Sesimpel apa? Hatinya rela untuk dididik dan melewati semuanya. Kadang-kadang kita ini susah buat yang namanya rela. Satu hari, ngkong saya adalah seorang hamba Tuhan. Dan satu hari ada orang datang ke rumah, konseling.
Biasanya kalau ada orang datang ke rumah konseling belum tentu diiyain sama engkong. Pokoknya ada orang kadang-kadang datang jauh-jauh dari luar kota, dari Semarang datang ke Bandung mau konseling, sama engkong saya ditolak. Pokoknya kalau misalnya nggak ada janjian dan di hati rasanya Tuhan nggak ngomong apa-apa, nggak disuruh temuin, yang engkong saya tolak. Engkong saya akan bilang nggak mau ketemu. Dan orangnya pulang lagi ke Semarang. Tapi satu hari ada orang datang ke rumah. Dan kemudian tok-tok gitu. Saya bukain pintunya. Mau ke siapa? Mau ke engkong. Oh iya bentar. Saya panggilin Kong. Kong ada tamu. Dari mana? Dari Cirebon. Oh iya. Mau ketemu nggak Kong? Udah ada janjian belum? Belum ada Kong, belum ada janjian. Nah, kalau saya bilang, ya wis, aku tak doa dulu. Mau ketemuin atau enggak? Nah, biasanya Kong saya itu akan doa dulu, duduk dulu sebentar. Dan kemudian di hati kalau Kong saya sejahtera, Kong saya akan temuin. Dan di saat itu Kong bilang, yuk ketemuin. Saya temenin Kong saya buat ketemu sama orang ini. Duduklah di meja tamu. Orang ini cerita kasihan banget hidupnya. Udah ditinggal istrinya, bangkrut, kena sakit, di keluarga juga dibuang. Istilahnya kalau kata orang sekarang bilang istilahnya udah jatuh ketimpa tangga. Itu kayak kasihan banget hidupnya. Dan hari itu dia cerita dengan sedih, dia cerita dengan semangat. Oh, Pak tolong doakan saya harus apa? Kong saya cuma ngedengerin. Sampai terakhir, Kong saya bilang, yuk kita berdoa. Saya berharap, Kong saya akan doa dan tanya ke Tuhan, Tuhan ini anak harus apa? Atau bahkan, sabar ya, kamu harus sabar, ini adalah sebuah proses dan ujian dari Tuhan. Tapi hari itu, tiba-tiba Kong saya cuma mengeluarkan satu kalimat. Dia tumpangkan tangan ke orang ini. Dan dia cuma bilang gini, beliau cuma bilang gini, Tuhan, berikan dia hati yang rela untuk menderita. Kaget saya. Saya bilang, Tuhan, saya bilang gak Kong saya, Kong, ini orang kasihan. Hidupnya udah hancur lebur, udah gak punya apa-apa. Kong ditolongin lah, Kong. Doain biar dia diberkati Tuhan, biar hidupnya dipulihkan atau apa kek. Apapun minimal hibur sedikit lah. Dan hari itu Kong saya enggak. Semakin orang tidak rela, semakin Tuhan akan hancurin lebih dan lebih lagi. Tuhan akan didik, Tuhan akan proses. Dan hari itu Kong saya bilang, kita butuh yang namanya hati yang rela. Justru saat kita ini merendah di hadapan Tuhan. Saat kita ini merelakanlah hati kita seperti dalam Wahyu ini. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Itu kunci untuk kita menghadapi setiap masalah dalam hidup ini. Kalau kita keras-kerasan sama Tuhan, percayalah kita nggak akan menang. Kalau kata artis-artis zaman sekarang, lemesin aja say. Kalau kita keras-kerasan gak akan menang. Lemesin aja, ikutin aja. Tuhan mau bawa kita kemana, itu bukti cintanya Tuhan. Tuhan itu sangat mencintai kita. Maka dari itu Tuhan gak akan biarin kita jadi anak-anak gampangan. Ada satu quotes yang bilang gini, Tuhan terima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita terus apa adanya. Tuhan terima kita, yes. Tapi Tuhan dia adalah Bapa yang sangat sayang sama kita. Dia nggak mau membiarkan kita punya hidup yang sembarangan dan sia-sia, sekedar hidup selesai. No, dia pengen kita sampai pada titik kedewasaan di mana Tuhan berkata, ini anakku yang aku cintai, yang aku didik, dan mereka berhasil melewati setiap didikan itu dengan yang namanya kemenangan. Nah, Markus 10 ayat 21. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, di dalam firman Tuhan, nggak banyak orang yang Tuhan tulis dalam firman Tuhan dan dia menaruh kasih kepadanya. Yesus menaruh kasih kepadanya, nggak banyak. Ke Abraham aja enggak, ke Daud aja enggak. Tapi hari itu ke seorang pria, laki-laki yang hari itu orang kaya raya, Yesus menaruh kasih kepadanya. Hari itu saya bayangin ya, kalau mungkin hari itu seorang pria ini, dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Mungkin hari ini kita akan tahu satu lagi pahlawan iman yang namanya kita kenal dan kita belajar dari dia. Tapi kenyataannya hari itu saat Yesus menaruh kasih kepadanya. Oh, dia berharap kasih Yesus itu, kalau Yesus sayang sama orang, itu berarti dibelai. Hebat ya, kamu ya udah melakukan semua perintah Allah. Kamu sudah melakukan semuanya. Oh, kamu orang hebat, luar biasa. Tapi tiba-tiba
saat Yesus menaruh kasih kepadanya. Sebuah kata-kata, sebuah perintah, sebuah reaksi yang tidak diinginkan oleh pria ini muncul dari seorang Yesus yang hari itu berkata, justru lakukan, kasih semua hartamu dan kasih ke orang-orang miskin. Cinta Tuhan datang dalam yang namanya bentuk kemustahilan. Cinta Tuhan datang dalam bentuk yang namanya proses. Cinta Tuhan datang dalam yang namanya hal-hal yang kita tidak suka. Tapi itulah cintanya dan kasihnya Tuhan. Cinta Tuhan datang ke Daud dalam bentuk Goliat. Sebuah kemustahilan yang hari itu datang ke Daud. Tapi itulah cintanya Tuhan. Itulah bukti cintanya Tuhan. Kalau hari ini kita sedang menghadapi kemustahilan apapun dalam hidupmu, keluargamu, ekonomimu, kuliahmu, sekolahmu, pekerjaanmu. Let me tell you something, itulah bukti cintanya Tuhan. Karena Tuhan rindu untuk kita mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Kalau kita nggak ngelewatin yang namanya kemustahilan, maka kita hanya akan berkata, Tuhan, I can do it by myself. Aku bisa lakukan itu sendiri. Kalau hari itu Daud cuma ketemu sama singa, cuma ketemu sama beruang, Daud nggak butuh Tuhan. Daud cuma bisa pakai tenaganya sendiri, kekuatannya sendiri. Tapi hari itu cinta Tuhan membuat Daud berhadapan dengan yang namanya Goliat. Dan di titik itu Daud sadar dan tahu betul, kekuatanku nggak akan bisa menghadapi Goliat sendirian. Aku butuh kuasa Tuhan. Disitulah Tuhan bersuka cita saat ternyata Daud tahu bahwa dia membutuhkan Tuhan. Kadang-kadang simpel, Tuhan bawa kita ke dalam kemustahilan. Cuma supaya apa sih? Supaya kita balik ke Tuhan, nangis ke Tuhan, dan minta pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita ini terlalu sering nyuekin Tuhan. Kita ini terlalu hobi buat sibuk sendiri sama apapun yang kita kerjakan. Dan akhirnya kita merasa kita bisa tanpa Tuhan. Di awal mula manusia dijadikan untuk dependent sama Tuhan. Bergantung total sama Tuhan. Tapi kita sekarang, apalagi kaum milenial, dengan masa yang baru ini sekarang, kita berkata, oh kita harus bisa independen. Kita harus bisa berdiri sendiri. Dunia mengajarkan untuk kita harus bisa independen, gak boleh bergantung sama siapapun. Tapi Tuhan pengen untuk kita dependent sama Tuhan. Tuhan pengen untuk kita bisa bergantung total sama Tuhan. Satu ayat lagi. Dari sampai jam berapa sih aku? Panitia, aku sampai jam berapa? Sampai jam 20.20 Cik. Udah lewat 20.20. Oh iya, aku di Bali. Jadi ini 20.58. Okay. Berarti 20 menit lagi ya? Yeah. Oh, itu bukan tanya jawab. Khotbahnya 20 menit lagi. Oke. Nah, satu ayat lagi. Aku mau ajak kita buka satu ayat lagi, satu kisah lagi. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Banyak orang nanya gini, El, kuk yang Tuhan pasang tuh gak enak, gak ringan, berat. Saya bilang seperti ini, kalau itu berat, kalau kalian merasa berat dengan kuk yang Tuhan pasang. Pertama, pilihannya cuma dua. Pertama, apakah kita terlalu mager? Atau yang kedua, kita ini gak berjalan searah dengan Tuhan. Zaman dulu yang namanya kuk, saya cari gambarnya ya. Gambar kuk. Nih. Nih, yang namanya kuk itu seperti ini. Jadi apa sih maksudnya? Itu tuh kayak papan dan ada dua lubang untuk dua leher lembu. Dan istilahnya Tuhan bilang seperti, pikulah kuk yang kupasang. Karena kuknya aku pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena saat kita pakai kuk, ini kita. Dan di sebelahnya tuh Tuhan.
Di sebelahnya tuh Tuhan. Dan saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita ini seiring berjalan sama Tuhan. Pilihannya cuma dua. Kalau kita ngerasa berat, pilihannya apa? Kita nakal, kita nggak mau gerak, kita cuma duduk doang. Dan percayalah kita mau keras-kerasan sama Tuhan, Tuhan pasti menang. Dan Tuhan mau jalan, kitanya nggak mau jalan. Atau yang kedua, Tuhan mau ke kiri, kita mau ke kanan. Tuhan mau ke kanan, kita mau ke kiri. Akhirnya apa? Tarik-tarikan. Ya jelas berat. Ya jelas kita akan ngerasain yang namanya tarikan yang sangat berat. Tapi saat kita ngikutin alurnya Tuhan. Tuhan lewat ke kiri, kita ke kiri. Tuhan bawa kita lewatin lembah baka sekalipun. Kita ikutin. Karena itu akan jadi ringan. Kenapa? Karena Tuhan yang menanggung bebannya. Tuhan yang menanggung kuk yang seharusnya kita tanggung. Tuhan yang tanggung. Yang tugas kita apa? Tugas kita cuma ngikutin aja. Tuhan mau kemana? Tuhan mau ke kiri, kita ikut ke kiri. Tuhan mau ke kanan, kita ikut ke kanan. Hari ini kalau hidupmu rasanya terlalu banyak masalah. Rasanya, aku rasanya bebannya berat banget. Terlalu banyak persoalan, terlalu banyak masalah. Pertanyaannya satu. Jangan-jangan kita ini nggak ngikutin alurnya Tuhan. Kalau Tuhan, istilahnya gini, nikmatin lah. Nikmatin setiap proses. Kalau Tuhan lagi mau bawa kita melewati proses, nikmati prosesnya. Percayalah itu yang terbaik. Banyak orang saat diproses yang ada malah mengeraskan hati. Yang ada malah kita malah melawan proses itu. Yang akan terjadi apa? Kita yang capek sendiri. Saat kita diproses, saat kita ngalami sesuatu, bersyukur, ngucap syukur sama Tuhan. Karena berarti itu adalah bukti cintanya Tuhan buat setiap kita. Saat kita menghadapi apapun dalam hidup ini, biar Tuhan yang didik kita. Tuhan yang proses kita. Seperti Daud yang hari itu diproses dengan sangat luar biasa sama Tuhan. Tapi proses gak akan mengkhianati hasil. Hasilnya semua yang dilewati saat kita menang keluar sebagai seorang pemenang. Disitulah Tuhan akan bersukacita. Dan kita akan bersukacita bersama dengan Tuhan. Di rumah kekal, di rumah abadi, disitulah kita akan mentertawakan semua yang kita lewatin di dunia sekarang. Hari ini kita bisa nangis-nangis. Hari ini kita bisa marah sama Tuhan ngelewatin semuanya. Nanti ya, kita kalau udah di rumah abadi, kita udah di surga nanti, kita ngelihat hidup kita hari ini. Kita akan ngetawain kok, kita akan mentertawakan, kok bisa ya? Aku dulu sedodol itu ya. Kok bisa ya? Aku imanku selemah itu ya. Kok bisa ya? Aduh, malu-maluin deh Stefani, malu-maluin. Masa cuma ditinggal mama pulang ke surga, hampir marah sama Tuhan, hampir ninggalin Tuhan? Masa cuma ditinggal papa masuk penjara, hampir ninggalin Tuhan? Padahal yang Tuhan tunggu di kekal nanti itu jauh lebih indah, jauh lebih dahsyat. Hari ini saya boleh bilang, cinta Tuhan yang membuat saya hari itu kuliah beasiswa di London. Cinta Tuhan yang membuat saya jadi seorang hamba Tuhan. Cinta Tuhan yang membuat saya hari ini bisa berdiri di titik saya berdiri hari ini. Cinta Tuhan yang membawa saya ke Bali. Cinta Tuhan yang membawa saya membawahi anak-anak muda yang sangat banyak di pulau ini. Tapi cinta Tuhan juga yang membuat saya hari itu kehilangan mama saya. Cinta Tuhan juga yang hari itu mengizinkan papa saya masuk ke dalam penjara. Dan membiarkan saya seolah-olah gak punya papa dan gak punya mama. Cinta Tuhan yang hari itu merekayasa, membuat saya seakan-akan kesepian, gak punya masa depan. Tapi itulah bukti cinta Tuhan yang membuat saya berdiri sampai hari ini. Dan kalau saya boleh ditanyain, Ci, kamu kalau misalnya disuruh milih, kamu akan tetap memilih kehidupan sekarang, saya akan tetap memilih kehidupan seperti sekarang. Karena saya tahu, tanpa semua proses yang saya lewatin, mungkin saya hanya akan jadi anak-anak gampangan. Tanpa semua proses yang saya lewatin, semua yang saya lalui. Mungkin hari ini saya hanya akan jadi anak manja yang cuma bisa nuntut. Tanpa menikmati yang namanya artinya proses dan didikan. Tuhan pengen kita bisa nikmatin yang namanya proses. Tapi gak enak. Yes. Tapi saat kita tahu di balik semua penderitaan, di balik semua kesakitan yang kita alamin, Tuhan sedang doing something. Tuhan sedang melakukan sesuatu, Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang sangat indah. Tuhan sedang merendahkan sesuatu yang indah. Kata lagunya berkata, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasihnya. Saatnya akan tiba kita melihat pelangi kasihnya. Tapi sekarang tangan Tuhan lagi ngerendah.
Merendah itu mungkin kalau kita jadi kainnya nggak enak loh. Ditusuk, masuk keluar. Mungkin nggak enak. Tapi tangan Tuhan sedang merendah. Banyak orang berpikir, saat aku luka, maka cinta Tuhan itu akan membelai lukaku dan membalut lukaku dengan manis, dengan indah. Seringkali ya, Tuhan untuk menyembuhkan luka yang lama, Tuhan perlu bikin yang namanya luka yang baru. Tapi banyak orang nggak mau untuk membiarkan Tuhan menyembuhkan setiap luka dalam hidup kita. Sekali lagi, seringkali untuk menyembuhkan luka yang lama, Tuhan perlu buat luka yang baru. Kok bisa, Ci? Kalau Cici pernah satu kali tangan Cici ini patah. Tanganku patah, lagi berdiri, jatuh, tangannya retak patah. Dan hari itu aku nggak mau diobatin, nggak mau dioperasi, nggak mau, pokoknya enggak. Dan dibiarin tangannya kayak gitu. Ya dokter nggak apa-apa, ya udah silahkan, itu keputusanmu. Ambil tanggung jawabnya sendiri, ya udah. Saya bilang dengan keras kepalanya, saya berkata, aku nggak mau diobatin. Dan hari itu, sekian bulan kemudian, saya datang lagi ke dokter. Saya datang lagi ke dokter tulang dan di ronsen. Saat di ronsen, tulangnya ini tumbuhnya nyengsol, tumbuhnya ini miring. Dan hari itu dokter berkata, Stefani, kamu tahu kebodohan kamu saat hari itu nggak mau diobatin? Ini akhirnya sekarang tulang kamu tumbuhnya miring. Dan ditunjukin tulangnya tumbuhnya miring, benar. Dan dia bilang kalau kamu nggak mau diobatin dan nggak mau dioperasi, maka seumur hidup kamu akan cacat tangannya. Dan hari itu saya ketakutannya minta ampun, saya bilang, dokter tolongin, gimana caranya supaya aku bisa sembuh? Tolongin. Dan itu dokter bilang satu-satunya cara untuk bisa menyembuhkan tulang kamu kembali rata seperti normal lagi adalah saya harus masuk meja operasi, tangan saya dibelek, dibuat lagi luka yang baru. Dan tulang saya harus dipatahin sekali lagi, baru disambungin dan ditaruh pen di dalamnya. Sejujurnya hari itu adalah hal yang sangat mengerikan. Saya nggak pernah dioperasi, saya belum pernah dioperasi, belum pernah masuk yang namanya rumah sakit. Tapi hari itu saya harus mengalami yang namanya operasi yang sangat mengerikan. Tapi hari itu engkau saya bilang, saya nangis, saya bilang, kok tolong jangan. Tapi engkau saya bilang, El, harus dioperasi. Karena kalau enggak, ini akan membuat kamu cacat seumur hidup. Nah, hari itu akhirnya saya memutuskan untuk, ya udah saya dioperasi. Tapi hari itu, ternyata Tuhan mengajarkan saya satu hal. Seringkali untuk menyembuhkan luka lama kita, Tuhan perlu buka luka yang baru. Tuhan perlu buat luka yang baru. El menyakitkan, yang namanya obat gak pernah enak kok. Kita diobatin perih kok. Kita minum obat aja pahit kok, gak pernah enak. Tapi kita tahu tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Karena kalau kita biarin, ternyata itu gak memperbaiki keadaan kok. Saya gak mau berdamai dengan luka saya gak mau membereskan tulang luka saya. Apa yang terjadi? Tumbuhnya miring. Itu justru hampir menghancurkan hidup saya. Hampir menghancurkan masa depan saya. Tapi saya bersyukur hari itu saya tetap datang ke dokter dan berkata, dok, tulangku gimana kabarnya? Masih bisa disembuhin nggak? Dan dokter berkata harus dioperasi. Teman-teman kadang-kadang ya kita berpikir, oh kalau aku diemin aja luka di hatiku, ternyata itu baik-baik aja. Salah besar. Ternyata saat kita membiarkan luka kita di hati kita dengan ya udah dicuekin aja, dibiarin aja, itu nggak nyembuhin kok. Itu bikin hati kita semakin parah. Itu bikin cara kita melihat dunia ini jadi ngawur. Saat hatimu pahit, kita ngelihat orang, ngelihat dunia ngawur pasti. Cara kita melihat, cara pandang kita, cara kita berpikir, semua dikendalikan yang namanya dengan kemarahan, dengan ego. Kalau kita pernah luka dalam yang namanya penerimaan dan kita nggak pernah beresin, kita pernah ditolak orang dan kita nggak pernah beresin, satu titik penerimaan itu akan jadi Tuhanmu. Penerimaan akan membawa engkau kemana engkau nggak mau, tapi engkau akan hanya disetir dengan yang namanya penerimaan. Di mana ada penerimaan kau akan ke sana. Di mana ada orang yang ngehormatin kau akan ke sana. Di mana ada orang yang muji mungkin bahkan nggak tulus, kau akan ke sana. Dan satu titik itu akan jadi Tuhanmu. Padahal Tuhan nggak mau hidup kita dikendalikan dengan apapun kecuali dengan Tuhan. Biar Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Dan bukan uang, bukan ego, bukan apapun. Makanya kita perlu beresin. Dan seringkali yang namanya ngeberesin itu sakit. Kita harus kembali lagi ke luka itu. Kita harus berdamai lagi.
Kita harus akui di hadapan Tuhan, datang ke dokter di atas segala dokter, dan ngakuin, dok, aku nih sakit Tuhan, aku nih sakit. Aku harus apa Tuhan, sembuhin aku. Dan disitulah cintanya akan berkata, demi kebaikanmu nak, aku harus menyakitimu sekali lagi. Demi kebaikanmu nak, mungkin aku harus bikin tanganmu perih, karena aku netesin obat yang perih. Mungkin aku harus kasih antibiotik pahit. Mungkin aku harus bedah hidupmu sekali lagi. Tapi sekali lagi, setiap proses, setiap didikan, setiap luka yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah bukti cintanya Tuhan. Ada satu quotes yang bilang, God gives the hardest battles to his strongest soldiers. Tuhan memberikan peperangan yang paling sulit, yang paling keras, yang paling berat kepada tentaranya, pahlawannya yang paling kuat. Kalau kita ngalamin banyak hal yang menyakitkan, berarti Tuhan nilai kita sanggup dan kita kuat. Dan saya mau bilang, semakin hidupmu melewati sangat banyak hal, itu investasi Tuhan. Berarti semakin Tuhan itu punya destiny yang sangat besar dalam hidupmu. Karena Tuhan gak mau membiarkan anaknya hidup gampangan doang. Tapi Tuhan harus seakan-akan Tuhan tega. Seakan-akan Tuhan membiarkan kita sendiri, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia biarkan kita lewatin yang namanya lembah baka. Tapi seperti firman Tuhan berkata, sekalipun aku melewati lembah baka, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan akan tetap ada bersama dengan kita. Kalau dalam firman Tuhan ditulis lembah kekelaman itu apa sih? Lembah kekelaman itu adalah sebuah lembah yang gelap banget. Sampai satu titik terang aja tuh nggak ada sama sekali. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan, aku kok kayaknya lagi dalam lembah kekelaman deh. Kayaknya aku lagi di dalam lembah baka. Aku ini lagi ngadepin masalah, tapi bahkan satu titik terang aja tuh nggak ada. Aku nggak tahu jalan keluarnya kemana. Tapi di titik itu firman Tuhan berkata, selama Tuhan bersama dengan kita, bahkan lembah kelam bisa jadi padang rumput yang sangat indah. Bahkan lembah yang gelap nggak ada apapun, kita bisa merasakan yang namanya ketenangan dan kedamaian. Kuncinya, relakanlah hatimu. Relakanlah hidupmu. Itu bukti cintanya Tuhan buat setiap kita. Jangan minta hanya terus dimengerti sama Tuhan. Tapi mari belajar untuk mengerti Tuhan. Hatinya, kerinduannya lebih dalam lagi. Kalau hari ini saya dipercayakan banyak anak-anak muda. Semakin saya mengerti bahwa ini anak punya destiny yang besar. Punya rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya. Semakin saya nggak akan tinggal diem. Saat nih anak ngelakuin kesalahan, saya akan hajar. Saya akan marahin. Semakin saya nggak akan tinggal diem. Istilahnya ya, kalau saya boleh ibaratkan ya. Ada orang-orang ini yang seperti mutiara. Ada orang-orang yang seperti kerikil. Bedanya apa sih Kak Ci? Kalau mutiara, udah tahu nih pasti di depan dia akan jadi orang yang sangat luar biasa. Dia akan jadi benda yang sangat berharga dan mahal harganya. Maka apa yang terjadi? Dia akan diproses, dibanting, diproses. Kenapa? Karena Tuhan tahu ujungnya saat ini berhasil, dia akan jadi mutiara yang sangat mahal. Tapi kerikil, saat orang lihat kerikil, ya cuma dilewatin doang. Semakin hidup kita, itu banyak proses, banyak didikan, banyak masalah. Berarti kita ini adalah mutiara yang sedang menuju pada mutiara yang sangat mahal. Jadi hari ini saya ajak setiap kita, yuk nikmatin setiap didikan, setiap proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu bukti cintanya Tuhan. It's God's love. Itulah cintanya Tuhan buat setiap kita. Dan Tuhan tidak akan pernah berhenti mendidik kita selama kita tetap rela dan selama kita tetap berkata, Tuhan terus didik aku. Ada sebuah lagu yang saya tahu ini lagu yang sangat luar biasa. Lagu itu bilang gini, mungkin saudara nggak tahu, tapi saya mau nyanyiin sedikit lagunya, bilang jangan berhenti untuk terus mendidikku. Lagunya dengan beraninya berkata, Tuhan jangan pernah berhenti untuk terus mendidik aku. Saudara, bahkan penulis lagu ini dengan berani, dengan mungkin dengan tangisan air mata. Dia bilang, Tuhan, jangan pernah berhenti untuk mendidik aku. Aku tahu itu sakit, tapi aku tahu semua itu adalah untuk kebaikanku. Supaya aku nggak jadi anak gampang. Supaya aku jadi anak-anak yang tahan uji dan semakin bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saya mau ajak kita semua berdoa hari ini. Dan biar setiap kita hari ini mencintai setiap didikan dan mensyukuri setiap didikan, setiap cintanya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama doa.
Tuhan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pesan-Mu yang sudah disampaikan. Tuhan, hamba nggak tahu apa yang dialamin anak-anak-Mu yang lagi ngedengerin. Tapi hari ini Tuhan, biar setiap pesan yang disampaikan, setiap kebenaran firman-Mu, itu bisa masuk dalam hidup setiap anak-anak-Mu, dalam hati setiap anak-anak-Mu. Dan biar setiap anak-anak-Mu bisa mengerti Tuhan, bahwa setiap proses, setiap didikan, setiap apapun yang Engkau izinkan untuk mereka melewati, itu adalah bukti cinta-Mu kepada mereka, Tuhan. Pada setiap kami. Mari Tuhan, beracara lebih dan lebih lagi. Hari ini Tuhan, mungkin selama ini kami ngeluh untuk setiap proses, setiap masalah, tapi izinkan hari ini Tuhan, kami ambil kesempatan kali ini untuk bersyukur untuk semua proses, untuk setiap hal yang mungkin gak enak buat kami, untuk setiap perendahan, untuk setiap kegagalan, untuk setiap hal yang mungkin memalukan buat kami, untuk semua hal yang kami gak suka, untuk semua hal yang menyakitkan buat kami. Tapi hari ini kami bersyukur Tuhan, thank you buat semuanya. Engkau ini baik banget Tuhan. Thank you buat mama yang hari itu meninggal dunia Tuhan, thank you Tuhan. Terima kasih buat Papa yang Kau izinkan ada di dalam penjara selama hampir 10 tahun. Terima kasih Tuhan. Karena ternyata setiap proses itu membentuk hamba sampai hari ini. Terima kasih untuk semua yang Kau izinkan terjadi. Berikan kami hati yang rela. Berikan kami hati yang mencintai tongkat didikan. Berikan kami hati untuk mencintai setiap cinta-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Tutup bungkus semua dengan darah-Mu. Paksakan rencana-Mu yang sempurna jadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Biar apa yang Engkau suka terjadilah, yang Kau tidak suka dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan apapun yang Kau pandang baik Tuhan. Thank you buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan semua firman-Mu dalam hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ini adalah satu pesan yang memang anak-anak Tuhan perlu banget gitu ya, supaya kita nggak jadi anak-anak gampangan gitu kan. Dan supaya kita juga nggak punya mental tempe gitu ya, kalau misalnya orang-orang banyak bilang gitu kan, anak-anak sekarang tuh sering kali dibilang kayak, mentalnya mental tempe nih gitu kan. Kayak gitu ya, supaya kita juga anak-anak Tuhan nggak jadi anak-anak yang gampangan gitu. Cuma cinta yang lembek, tapi juga tough love gitu ya Ci ya. Itu. Oke, kita mau buka pertanyaan nih untuk teman-teman semuanya. Jadi aku mau ingetin sekali lagi untuk teman-teman yang punya pertanyaan, ini boleh lewat Slido ya, dibuka di app Slido-nya, masukin kodenya 259662. Teman-teman bisa lihat di chat, itu ada dimasukin sama Desi gitu ya, sama tim kita. Boleh nanti dimasukkan ke situ pertanyaannya. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan. Kita langsung aja deh ya Ci ya, kalau gitu ya. Ada pertanyaan pertama nih Ci. Kita udah tahu Tuhan sayang sama kita. Tapi gimana kalau kita masih merasa Tuhan gak adil? Karena kadang kita lihat kehidupan orang lain tuh lebih baik daripada diri kita. Jadi ya biasa lah ya Ci ya, kayak mungkin membanding-bandingkan gitu kan ya sama orang lain. Terus kayaknya kan itu it's my dream gitu ya, mungkin kalau orang it's my dream gitu kan, kayak not her gitu, kayak gitu mungkin. Jadi kayak pengen apa yang orang lain punya gitu. Nah tapi gimana gitu untuk mungkin mengatasi perasaan-perasaan kayak gini? Boleh dijawab dulu Ci. Oke. Pertama, keadilan Tuhan dan kebaikan Tuhan itu nggak diukur berdasarkan perasaan kita. Kadang-kadang orang berpikir, oh Tuhan nggak adil. Kenapa? Karena aku ngerasa sedih. Oh Tuhan nggak baik. Kenapa? Karena aku ngerasa sakit hati. Kebaikan Tuhan dan keadilan Tuhan itu nggak diukur berdasarkan apa yang kita rasain. Tapi berdasarkan apa? Karena Dia memang adalah Tuhan yang adil. Dan Dia karena who He is, karena Dia adalah Tuhan yang baik. Pribadinya itu kepribadian Tuhan. Tuhan itu adalah seorang yang sangat baik. Nah, terus gimana caranya supaya aku nggak ngerasa bahwa Tuhan itu nggak adil? Kalau saya boleh saran, temukan yang jadi tujuan hidupmu. Saat kita tahu yang jadi tujuan hidup kita nggak akan iri dengan kehidupan orang lain. Saat kita tahu Tuhan itu mau bawa kita kemana, kita nggak akan iri dengan apa yang orang lain punya. Misalnya gini, hari ini di umur yang sekian gitu ya, di umurku yang sekian, banyak yang lebih berhasil kok dari aku. Banyak yang lebih sukses, banyak yang lebih terkenal. Tapi kenapa Cahaya nggak iri?
Kenapa Ci Stefani nggak bilang Tuhan nggak adil? Karena sesimpel aku tahu tujuan hidupku nggak ke sana. Yang ngapain aku iri dengan orang yang aku tahu tujuan hidupku nggak ke sana? Banyak orang iri kenapa? Karena nggak jelas. Orang lain enak jadi artis hebat, pengen ke sana. Orang lain, ini main binomo langsung kayak raya, pengen ke sana. Kadang-kadang kenapa? Kita nggak tahu tujuan hidup kita kemana. Istilahnya gini, kalau aku tahu aku mau ke Paris, aku nggak perlu iri dengan orang yang pergi ke Amerika gitu. Ya tujuan hidupku ke Paris. Aku nggak perlu iri dengan mereka. Dan itulah pentingnya untuk kita punya gambar diri yang utuh ya. Kita punya gambar diri yang utuh, kita punya secure dalam diri kita, dan kita tahu identitas diri kita siapa. Banyak orang menentukan identitas dirinya berdasarkan apa yang terjadi kepadanya. Oh, aku ini orang yang gagal. Identitasku adalah orang yang gagal. Aku ini seorang anak broken home. Identitasku ini adalah orang broken home. No. Itu orang ngecap kalian seperti itu, whatever, terserah mereka. Tapi identitas kita selamanya adalah anak-anak yang lebih dari pemenang. Adalah pahlawan-pahlawan iman. Gak perlu pusing dengan apa yang orang lain lewatin. Kalau kita ngerasa Tuhan gak adil, berarti kita ngebandingin diri kita sama orang lain. Berarti kita masih belum tahu tujuan hidup kita apa. Jadi persoalannya adalah cari tahu apa tujuan hidupmu. Apa rencana Tuhan, big plan-nya Tuhan dalam hidupmu itu apa? Blueprint Tuhan yang besar dalam hidupmu apa? Dan kalau engkau tahu itu, dan engkau tahu itu adalah sesuatu yang sangat spesial dan spesifik dan gak bisa digantikan oleh orang lain, gak perlu iri dengan orang lain. Buat apa warna merah iri sama warna biru? Dua-duanya punya keindahannya masing-masing. Buat apa yang namanya panci iri sama piring? Dua-duanya punya fungsinya masing-masing. Tapi seringkali kita ini bilang Tuhan gak adil, kenapa? Kita gak tahu tujuan hidup kita. Kita gak tahu Tuhan nyiptain kita tuh buat apa. Begitu si A enak, kita mau ikut. Begitu si B enak, kita mau ikut. Begitu si C enak, ya sampai akhirnya hidupmu gak akan jelas, gak akan kemana-mana. Begitu jalan satu langkah, ngelihat arah sana lebih bagus, pindah. Begitu jalan satu langkah, ngelihat arah lebih sana lebih bagus, pindah. Dan masalahnya, tahu nggak sih orang itu mencapai titik itu mungkin butuh proses yang sekian lama. Sedangkan kamu pindah-pindah sana sini emang mau dapat apa? Mau jadi apa? Tapi makanya perlu untuk kita, yuk cari tahu tujuan hidup kita apa. Globalnya adalah, generalnya adalah setiap kita dipanggil untuk jadi pembawa lawatan. Untuk jadi pahlawan iman. Untuk jadi penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi spesifiknya semua orang beda-beda. Ada orang yang dipanggil misalnya untuk jadi seorang bisnismen yang memberkati lewat ekonominya ke semua bangsa. Lewat ekonominya dia bisa jadi berkat buat banyak orang. Bisa jadi. Ada orang yang dipanggil memang jadi hamba Tuhan. Jadi pendeta. Bahkan jadi pendeta pun itu beda-beda itu spesifik. Pendeta yang istilahnya memang spesialisasinya nih. Saya bilang ya, hamba Tuhan itu spesialisasinya juga beda-beda. Ada yang spesialisasinya misalnya di dalam kenabiannya. Ada yang spesialisasinya adalah pemulihan hati. Tapi itu apa? Itu panggilan hidup masing-masing. Tujuan hidup masing-masing. Ini saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak perlu iri dengan hamba Tuhan lain yang misalnya, wah diurapi Tuhan kayaknya keren banget ya. Ngedoain orang nggak perlu disentuh rebah, saya nggak perlu iri. Kalau saya tahu itu bukan bagian saya, kenapa saya harus iri sama dia? Oh keren ya, dia dipanggil ke luar negeri ya, dipanggil khotbah ke luar negeri, khotbah di depan orang-orang kaya, orang-orang hebat. Sedangkan saya khotbah di depan orang-orang yang anak-anak yang broken home, anak-anak yang hancur hidupnya. Saya nggak perlu iri. Saya tahu calling saya di sana. Saya tahu panggilan saya di sana. Kalau kita masih iri, berarti kita belum tahu calling kita. Kita belum tahu panggilan hidup kita kemana. Jadi misalnya jadi penyembah. Bahkan jadi penyembah pun spesifik, beda-beda kok. Ada penyembah yang istilahnya nih, kayak Pastor Sidney Mohede. Itu kan beda dengan misalnya katakanlah siapa ya, Regina gitu. Sama-sama penyanyi, tapi bidangnya beda. Sama-sama penyanyi, tapi callingnya beda. Nah setiap kita ini punya calling yang sangat-sangat spesifik. Kalau kita udah tahu nih calling kita kemana, orang lain mau kayak apapun kita nggak pusing. Dan kalau kita lihat yang lain, kenapa kayaknya udah nyampe titik berhasil, aku masih diproses. Ya mungkin jalanmu lebih panjang, kita nggak ada yang tahu jalan orang kayak gimana. Ya nggak apa-apa, nikmatin lah. Tapi yang penting fokus, tetap jalan menuju pada panggilan kita masing-masing. Kayak firman Tuhan kan bilang, Paulus bilang, kita ini seperti petinju
yang meninju tidak tanpa arah, tapi kita tahu tujuan kita kemana. Karena apa? Kita tahu tujuan kita kemana. Oke. Nah, ini masih nyambung nih, Ci. Ada pertanyaan lagi seputar juga mengenai tujuan hidup, ya, menanggapi tadi yang Cici sampaikan gitu. Ada yang tanya, gimana caranya kita bisa menemukan tujuan hidup yang Tuhan tentukan? Oke. Biasanya tujuan hidup itu sesuatu yang natural dari hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan kita, itu sudah paket komplit untuk kita bisa mencapai tujuan hidup kita. Misalnya gini, Tuhan tahu aku ini akan jadi hamba Tuhan. Tuhan tahu salah satu calling panggilan hidupku adalah jadi hamba Tuhan. Dan Tuhan sudah lahirkan aku dengan paket komplit itu. Meskipun aku harus tetap belajar, aku harus tetap latih diri, aku harus tetap latihan, aku harus tetap banyak baca Alkitab, itu butuh. Itu namanya menggali talenta. Tapi sesuatu yang kita nggak perlu terlalu maksain, kita tahu we are good at it. Meskipun mungkin bagusnya nggak yang sampai melejit, namanya jam terbang pasti akan tetap berbeda. Tapi seringkali kita bisa tahu misalnya gini, Cici ini lumayan bagus di seni, istilahnya gitu. Cici ini bisa main musik. Bukan berarti Cici begitu trot lahir bisa main piano, enggak. Tapi Cici tahu ada bakatnya di sana. Saat Cici belajar main musik dan yang lain belajar main musik, kok kayak aku lebih nangkepnya lebih cepet ya. Oh kayaknya aku lebih bisa ya. Nah dari situ Cici tahu, oh salah satu callingku, salah satu talenta yang Tuhan kasih adalah lewat musik. Nah, setiap kita ini beda-beda dan yang namanya talenta. Jadi namanya tujuan hidup biasanya berhubungan dengan talenta. Dan yang namanya talenta itu enggak hanya yang spesifik doang. Bahkan talenta itu bisa gini. Ada orang-orang yang diberikan gift sama Tuhan. Entah gimana kalian ini bisa punya influence yang sangat besar ke lingkungan kalian. Itu talenta loh. Itu adalah karunia. Itu yang Tuhan kasih. Apa? Bisa menggerakkan massa. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Misalnya menginjil, ajakin teman-teman kalian pelayanan, gerakin massa, seru gitu dan sebagainya. Memberikan warna yang baru buat istilahnya tempat pelayanan kalian jadi seru. Itu salah satu salah satu anugerah yang Tuhan kasih. Nah, setiap kita ini pasti punya, nggak mungkin nggak punya. Minimal satu pasti punya. Meskipun mungkin nggak konkret, oh bisa main musik, oh bisa nyanyi, itu kan konkret ya, itu talenta yang istilahnya yang jelas-jelasan kelihatan. Tapi lebih dari itu, kita punya banyak talenta, istilahnya gini. Ada orang-orang yang salah satu callingnya itu memang dia jagonya one on one, misalnya gini. Setiap kali ngobrol sama orang, nggak tahu kenapa orang lain itu selalu nyaman cerita sama kita. Nggak tahu kenapa nyaman aja cerita sama kita. Mau cerita sama orang lain ataupun apa, pasti ceritanya ujungnya balik ke kita lagi. Itu salah satu anugerah yang Tuhan kasih. Nah di situ kita bisa mulai selipin tentang apa yang Tuhan kasih. Nah itu salah satu calling juga loh. Satu demi satu, enggak semua calling itu hanya yang di depan doang, yang kelihatan gede doang. Tapi apapun yang Tuhan kasih dalam hidup kita, kerjain aja. Kerjain sebaik mungkin. Tapi aku masih belum tahu talenta aku apa. Cobain aja dulu. Cobain dulu semua yang ditawarkan dalam hidupmu, cobain. Nanti di situ kau akan tahu yang mana yang oh ternyata aku tuh lebih cocok di sini. Aku tuh lebih cocok di sini. Nah dari situ sembari dikonfirmasi sama Tuhan. Tuhan, sambil tanya Tuhan, ini callingku bukan sih? Nanti semakin lama, semakin kita akan kegiring menuju ke arah tujuan hidup kita. Kita ini kayak bawang kalau menurutku. Bawang tuh kenapa sih? Lapisannya banyak. Jadi sehari-hari kita kan buka satu lapis lagi. Kita nggak akan bisa kenal diri kita seutuhnya sekarang. Tapi sehari-hari kita kan buka lagi. Oh ternyata aku tuh penakut ya. Oh ternyata aku tuh punya talenta. Orang tuh kalau aku yang datengin, kalau di lobi sama aku, kalau diajakin ke gereja sama aku, kok mau ya? Sama si A, sama si B, si C nggak pernah mau, sama aku mau. Nah itu kebuka lagi. Oh ternyata Tuhan kasih aku karunia, kasih aku anugerah untuk bisa ngajakin orang ya, untuk bisa ngelobi orang ya. Nah itu satu persatu mulai dibuka. Jadi kalau kata dunia ada namanya ikigai. You are good at it. Terus atau apalah, searching aja itu kalau kata dunia, you are good at it, the world needs it, terus dibayar atau apa gitu. Nah itu ikigai itu yang maksudnya kayak perpotongan antara keempat hal ini, itulah tujuan hidup gitu. Ya itu kata dunia. Tapi ya kalau kata Tuhan adalah pokoknya semua apapun yang kita kerjakan tujuannya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Gitu.
Oke, thank you Ci. Dan yang pastinya harus terus bangun hubungan sama Tuhan ya, supaya kita makin Yes. lama juga makin tahu nih kehendak Tuhan, tujuan Tuhan buat kita Yes. apa gitu ya. Kalau kita nggak Oke. dekat sama Tuhan, gimana kita bisa dengar Tuhan maunya apa dalam hidup kita? Itu dekat sama Tuhan tuh udah wajib. Karena banyak orang nanya juga, Ci aku nggak bisa dengar suara Tuhan. Bukan kamu nggak bisa dengar suara Tuhan, kamu nggak kenal suaranya. Kadang-kadang orang bilang, aku nggak bisa, Ci aku nggak peka. Ci tolong doain aku dong, jodoh aku siapa, aku nggak peka. Bukan kamu nggak peka, tapi karena kamu nggak kenal suaranya seperti apa. Istilahnya ya, kalau aku nggak kenal sama, kalau kokoku lewat aja, cuma batuk aja, aku tahu itu kokoku yang batuk. Tapi kadang-kadang Tuhan tuh ngomong, kita nggak kenal itu Tuhan. Tuhan tuh ngomong bisa dengan cara yang aneh-aneh. Tapi makanya perlu untuk bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Sama tujuan hidup juga. Kita perlu tanya Tuhan, tujuan hidupku apa Tuhan? Nah kalau kita nggak dekat sama Tuhan, ya kita nggak bisa dengar suaranya. Padahal Tuhan tuh bicara dengan cara yang sangat kadang-kadang di luar dari bayangan kita. Kita pengennya Tuhan ngomong pakai petir menggelegar. Hai anakku Stefani, kamu aku panggil sebagai seorang hamba Tuhan. Enggak. Seumur hidup aku nggak pernah dengar kayak gitu. Tapi ya sekali, belum pernah. Pengen sih satu hari nanti ya, nggak tahu kalau Tuhan kasih. Sampai hari ini belum pernah. Tapi ya sekali lagi, dengar suara Tuhan itu karena kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Jadi ya semuanya harus didasarkan, itu udah wajib hukum mati. Harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Oke. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang kayaknya sebetulnya sejalan ya. Jadi apa sih respon yang tepat ketika menghadapi proses yang melukai batin dan membuat kita seakan mati rasa? Itu jadi respon yang tepat itu seperti apa? Karena ini ada satu pertanyaan lagi. Gimana caranya supaya kita bisa ngalah dan kasih hati untuk mau balik lagi sama Tuhan? Padahal di saat bersamaan hati kita masih keras, belum siap untuk kembali lagi. Nah ini kayaknya sebetulnya pertanyaannya sama lah ya Ci ya gitu, sejalan. Boleh nih Ci. Gimana caranya untuk kita, apa tadi yang pertama? Responnya mungkin ya, jadi lebih ke respon Padahal yang hati kita tepat. masih keras, hati kita masih terluka. Ya, masih terluka gitu kan, masih terluka gitu, bahkan sampai kayaknya mati rasa gitu, terus kayaknya masih belum siap gitu untuk balik sama Tuhan. Nah, tapi respon yang tepat itu seperti apa dan gimana caranya supaya kita tuh bisa merelakan hati kita gitu. Satu kuncinya, jujur sama Tuhan. Saat kita luka, saat kita sedih, saat kita sakit, jangan kerasin hatimu. Semakin kita kerasin hati, semakin prosesnya nggak akan beres. Jujur sama Tuhan. Sakit bilang sakit. Marah bilang marah. Luka bilang luka. Jujur sama Tuhan. Itu salah satu kesalahan Ayub. Hari itu Ayub diproses Tuhan. Ayub membungkus dengan kata-kata yang indah. Aku mengutuki hari kelahiranku. Aku mengutuki itu dan sebagainya. Seakan-akan dia rohani. Seakan-akan dia orang yang kuat. Sok tegar gitu di hadapan sahabat-sahabatnya. Tapi baca di pasal 40. Di terakhir Tuhan tuh menantang Ayub. Di ayatnya di perikop tulis, Tuhan menantang Ayub. Dan di ayat kesekian Tuhan tulis gini, Ayub, face me like a man. Hadapi aku sebagai seorang laki-laki dewasa. Kenapa? Karena ternyata Ayub ini nggak bisa jujur sama hatinya. Ayub ini sebenarnya marah sama Tuhan. Marahnya kenapa sih? Marahnya karena dia ngerasa gini, Tuhan, aku ini udah saleh loh. Aku ini udah jadi orang yang tahu semuanya, aku nggak ngelakuin dosa kok. Kenapa Tuhan habisin semuanya? Anak-anakku mati, istriku ninggalin, semuanya habis. Bahkan tubuhku sendiri aku harus garukin pakai beling. Dan hari itu sebenarnya Ayub marah sama Tuhan. Tapi nggak berani jujur sama Tuhan. Akhirnya apa? Hatinya beku. Akhirnya hatinya mati rasa. Tapi di titik itu, puji Tuhannya di akhir, Tuhan tuh datang ke Ayub. Tuhan bilang, Ayub, luapkanlah marahmu yang bergelora. Tuhan yang nyuruh. Ayub, luapkanlah marahmu yang bergelora. Kenapa? Tuhan bilang, Ayub, kamu tuh marah. Gak usah ditutup-tutupin. Aku tahu kok kamu marah. Gak usah sok kuat, gak usah sok tegar, gak usah sok saleh. Kamu marah, ngomong sama aku, kamu marah. Nah kadang-kadang kita ini takut buat jujur sama Tuhan. Karena kita pikir, oh Tuhan gak perlu tahu dosaku, Tuhan tahu dosa kita. Tuhan itu Bapa yang sangat mencintai kita. Jadi dia tahu, dan dia ingin kejujuran kita. Dia tahu kita nggak sanggup kok ngadapinnya. Dia tahu kita nggak sanggup untuk menghadapi setiap luka, setiap sakit hati. Makanya itu kita perlu jujur sama Tuhan. Ada yang mungkin lagi sedih banget, jujur. Gak usah sok kuat. Gak usah sok. Karena saat kita sok kuat, itu hanya akan membekukan hati kita. Saat kita sok saleh, itu hanya akan membekukan sampai hati kita akhirnya mati rasa.
Orang yang pernah disakiti dan gak berani jujur dengan hatinya, dia gak akan pernah berani mencintai lagi. Kenapa? Karena hatinya dibekuin. Itu jiwa kita. Tapi saat kita jujur sama Tuhan, Tuhan, aku tuh sakit. Datang ke dokter di atas segala dokter. Kalau kita datang ke dokter, kita bilang, dok, aku gak sakit apa-apa kok, aku baik-baik aja. Semua baik. Engkau itu luar biasa. Ya mungkin dokternya akan bilang, ya udah pulang lagi, ngapain datang ke sini. Tapi kalau kita datang ke dokter, kita jujur, dok, aku tuh sakit loh. Ini loh, sakitnya apa? Dokter tanya, ini aku sakitnya ini, aku sakitnya ini, aku sakitnya ini. Dokternya bisa nyembuhin kita, dokternya bisa ngobatin kita. Langkah titik berangkat awal dari pemulihan Ayub adalah saat dia jujur sama Tuhan. Langkah titik awal kita untuk bisa pulih, untuk bisa kembali ke Tuhan adalah satu, jujur sama Tuhan. Kalaupun kita bilang, Tuhan, aku tuh udah gak bisa ngerasain harapan lagi. Aku terlalu sering dikecewakan, aku terlalu sering gagal, aku terlalu sering jatuh, aku udah gak bisa berharap lagi. Jujur sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Di titik itulah saat kita terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Tapi jujur, itu poin yang sangat penting. Gak banyak orang bisa jujur dengan hatinya sendiri. Kadang-kadang bahkan kita nggak sadar kita ini sedang dibohongi sama diri kita sendiri. Kayak Ayub nggak tahu dia marah. Yang dia tahu apa? Yang dia tahu aku ini udah saleh dan aku berusaha untuk tetap menjaga kesalehanku. Dengan apa? Dengan ngomongin ke sahabat-sahabatku, Tuhan itu tetap baik kok, Tuhan tetap baik. Tapi sebenarnya di hati yang paling dalam dia marah sama Tuhan. Nah kemarahan itulah yang Tuhan gak suka. Tuhan mau kita jujur, gak apa-apa kok. Marah ya marah, bilang marah. Sakit ya sakit, kecewa sama Tuhan bilang. Tuhan gak marah kok. Tuhan akan mengerti saat kita ngomong jujur sama Tuhan. Tapi please jujur. Karena itu adalah titik awal berangkat. Kita akan jadi pulih lagi. Gak ada pemulihan tanpa kejujuran. Karena tanpa kejujuran kita hanya akan ngerasa kita baik-baik aja. Dan Tuhan pun gak akan bertindak banyak kalau kita gak berani jujur sama Tuhan. Gitu. Oke. Ya ini sama banget kayak yang tadi udah Cici sharing ya. Tadi gitu kan. Bahwa ya memang harus kalau ada luka itu harus diberesin. Kalau nggak diberesin nanti pasti pengaruh kemana-mana gitu ya Ci ya. Gitu. Dan memang harus jujur gitu. Oke, nah ini karena waktu kita juga tinggal sedikit, jadi mungkin ini juga ada 2 pertanyaan yang aku rasa juga ini seirama gitu ya. Ci, apakah Tuhan masih sayang sama kita? Kalau kita masih jatuh bangun di dalam dosa, padahal aku udah minta Roh Kudus untuk tuntun hidup aku supaya nggak jatuh dalam dosa. Nah, yang mungkin mirip-mirip, kalau misalnya ini kayaknya nggak taat ya. Kalau kita dikasih semacam penglihatan melalui mimpi berbeda sampai 3 kali, namun konteksnya sama, tapi kita nggak mau taat, kita nggak mau ikutin. Apakah Tuhan masih sayang sama kita? Tuhan sayang. Tuhan nggak pernah membenci kita. Tuhan akan selalu, mau senakal apapun, semelanggar apapun kita, Tuhan tetap sayang. Tapi yang namanya konsekuensi itu tetap ada. Jangan pikir, oh kalau aku berdosa, terus Tuhan hajar aku, berarti Tuhan gak sayang. Bukan. Itu namanya keadilan alam. Itu namanya hukum alam. Yang namanya konsekuensi itu tetap ada. Harga yang dibayar itu tetap ada. Banyak orang bilang gini, oh aku ngelakuin dosa. Aku udah minta ampun kok sama Tuhan. Terus kita luput dari konsekuensinya. Enggak. Kita mau berdosa, berarti kita sudah siap dengan semua resikonya, dengan semua konsekuensinya. Kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ngampunin kita. Sebelum kita minta ampun sama Tuhan juga, Tuhan masih tetap sayang. Tapi yang namanya konsekuensi tetap harus ditanggung dan ada harga yang harus dibayar. Kalau misalnya dibilangin, Ci aku udah mimpi 3 kali dan aku gak ngelakuin. Jadi kasih tahu ya, firman Tuhan tuh bilang, Tuhan itu panjang sabar. Tapi bukan maha sabar. Bedanya apa? Maha sabar itu gak ada akhirnya. Panjang sabar tuh panjang, ya panjang, tapi ada ujungnya. Maksudnya apa? Terutama nih ya, kalau misalnya ada orang-orang yang, Ci aku tuh udah pernah nubuatin orang buat aku akan jadi dipakai Tuhan, tapi aku gak pernah mau Ci. Jadi misalnya buat dipakai Tuhan hidupnya dan sebagainya. Aku kan gak tahu ya mimpi kamu apa ya, mimpi yang tadi nanya apa. Cuma misalnya ada orang yang dikasih kepercayaan sama Tuhan, tapi gak pernah ngelakuin. Terus gimana Ci? Satu titik Tuhan akan terus ngejar kamu. Tapi satu titik Tuhan pun akan panjang sabarnya habis. Dan Tuhan bilang, kalau kamu gak mau, tak kasihin ke orang lain. Tuhan gak kekurangan orang kok.
Tuhan gak kekurangan anak-anaknya kok. Tuhan masih punya jutaan anak-anak lain yang lebih hebat dari kita, yang lebih baik dari kita, yang lebih kudus dari saya, yang lebih pintar dari saya. Banyak. Kalau saya nolak panggilan Tuhan, Tuhan rugi nggak? Saya yang rugi. Kalau saya nolak panggilan Tuhan buat jadi alatnya, bukan Tuhan yang rugi kok, saya yang rugi. Tuhan punya banyak yang lebih bagus. Ada orang-orang yang gini ya, pengennya dikejar terus sama Tuhan, kayak Yunus. Tuhan akan kejar, yes. Kalau panggilanmu Tuhan mau pakai kamu kuat banget, Tuhan akan kejar, yes. Tapi ada satu titik, Tuhan bilang enough, aku nggak akan kejar kamu lagi. Kedewasaanmu yang akan menentukan. Dan kita tetap nolak, Tuhan kasih ke orang lain. Siapa contohnya? Aduh, tadi kepikir siapa contohnya. Saul. Tuhan kejar Saul nggak? Dikejar. Tapi satu titik, Saul tetap ngecewain Tuhan lagi. Tuhan bilang enough. Tapi Tuhan sayang nggak? Sayang. Tuhan tetap sayang. Tapi tetap ada konsekuensinya. Tetap ada harga yang harus dibayar. Jadi sebelum buat dosa, pikirin dulu. Sanggup nggak bayar harganya? Kalau nggak sanggup, jangan. Cari dosa yang lain aja. Kalau nggak sanggup, ya udah jangan. Kenapa? Semua dosa ada konsekuensinya. Tapi Tuhan sayang nggak? Sayang itu udah nggak usah ditanyain. Mau sampai jengking-jengking, mau sampai kayak gimana pun, Tuhan tetap sayang. Tuhan cinta sama setiap kita. Tapi konsekuensinya tetap ada dan harus ditanggung. Konsekuen lah. Berani buat dosa, berani nanggung akibatnya. Gitu. Oke. Thank you Ci Stefani untuk sharingnya malam hari ini, untuk pelayanan Cici juga di komunitas kita. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Ci ya. Thank you banget untuk Ci Stefani, untuk teman-teman juga yang udah gabung malam hari ini. Aku percaya teman-teman juga semuanya pasti terberkati ya. Dan mungkin Ci, sebelum kita benar-benar closing nih ya, mungkin ada closing statement dari Ci Stefani. Mungkin ada satu pesan lagi yang benar-benar mau Cici kasih nih ke teman-teman di komunitas OMGC. Ya, ini kan kayaknya anak-anak muda semua ya. Jangan sia-siain masa mudamu. Udah berhenti main-mainnya, udah cukup waktu buat main-main. Sekarang waktunya buat fokus serius sama Tuhan. Buang waktu kalau kita main-main terus. Buang waktu kalau kita terus-terusan bermain-main dengan hidup kita. Ini waktunya udah sebentar. Kayak kamu nyesel deh, percaya kalau misalnya kayak buang waktu terus buat main-main, waktunya untuk benar-benar serius sama Tuhan. Karena nggak ada yang instan kok. Kita serius sama Tuhan juga mungkin itu takes time sekian tahun sampai benar-benar kita bisa jadi alatnya Tuhan, sampai Tuhan pakai kita dengan dahsyat. Tapi jangan nunda lagi, jangan mulainya nanti, mulainya dari sekarang dan nikmatin setiap proses yang Tuhan berikan. Itu cintanya Tuhan buat kita. God bless. Oke, thank you Ci Stefani. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana dulu teman-teman karena kita masih akan lanjut nih ya. Ada breakout room. Aku kembalikan dulu nih ke MC kece kita malam hari ini. Silakan Fanny dan juga Yohanes. Thank you Ci Steph, thank you Ci Yosi, thank you. Oke, Wah, belajar keren banyak hal ya Fanny. Keren banget Kak, terberkati banget malam hari ini. Sangat. Wah, Kakak Oke. dapat apa nih malam ini Kak? Oke, mungkin aku ada 3 hal sih yang mungkin aku pelajari ya. Yang pertama, mungkin kasih Tuhan itu nggak bisa dilihat dari situasi kita saat ini, betul ya? Nah, terus yang kedua juga mungkin jujur aja sama Tuhan. Nah itu dia, jujur sama Tuhan karena sebenarnya Tuhan pun tahu apa yang kita rasain. Dan yang ketiga, Tuhan itu tetap sayang sama kita walaupun kita itu berdosa. Itu yang gue dapat. Coba dari Fanny apa nih dapat nih? Kalau dari Fani sih, ternyata kasihnya Tuhan itu bukan tentang enak-enaknya aja, tapi tentang prosesnya. Nah, Tuhan itu bawa kita ke dalam kemustahilan agar kita tahu kita bisa ngelewatin kemustahilan itu bareng Tuhan. Pokoknya terberkati banget sih hari ini. Sangat. Keren. Oke, teman-teman, kita bentar lagi masuk ke sesi breakout room. Kita bakalan diskusi sama-sama nih, kita bakalan sharing. Yep. Dan setelah dari breakout room mungkin kita langsung pisah ya, Fanny. Ya, langsung live aja, jangan Ya, ke main room lagi. Enak bisa itu. Ya. Oke. Ngucapin terima kasih buat Thank you. Cirahno. Thank you, Ci. Harinya buat teman-teman juga. See you di next meet up. See you. Oke. Terima kasih semuanya.